Hai Sobat Milenial, investasi terbaik adalah investasi diri, yaitu investasi pada ilmu, pada skill, dan pada network atau jaringan pertemanan kita. Sebelum mulai berinvestasi, tentunya kita harus mengetahui apa saja tujuan dari investasi kita. Dan setelah mengetahui tujuan investasi kita, kali ini kita akan melihat apa-apa saja sih jenis investasi yang bisa dilakukan oleh Sobat Milenial. Dimulai dari yang paling aman sampai yang lebih beresiko, beserta plus minus dari masing-masing investasi tersebut. Kita mulai dari jenis investasi yang resikonya paling rendah dulu ya Sobat Milenial. 1. Rekening tabungan. Rekening tabungan adalah instrumen yang paling liquid, yang artinya dapat ditarik sewaktu-waktu. Besaran dana liquid atau aset lancar yang idealnya kita miliki adalah sekitar 15% sampai 20% dari total kekayaan bersih kita, atau sebesar 6 bulan pengeluaran kita. Jumlah uang di rekening tabungan ini tidak perlu terlalu besar. Karena jika terlalu besar, malah daya beli di tabungan kita semakin menurun karena tergerus oleh inflasi. Karena biasanya return atau bunga yang dihasilkan pada rekening tabungan ini adalah yang paling kecil dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Kedua, deposito. Deposito juga merupakan instrumen investasi yang paling aman dan menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan, tetapi tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Dengan menempatkan dana kita di deposito, kita juga terhindar dari resiko fluktuasi pasar. Deposito ini cocoknya untuk investor yang lebih konservatif dan memiliki kebutuhan dana dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Contohnya adalah pensiunan yang sudah tidak boleh mengambil risiko terlalu besar untuk keranjang investasinya. Ketiga, obligasi negara atau surat utang negara. Pembangunan negara tentunya membutuhkan modal ataupun dana yang sangat besar. Dan salah satu sumber dana dari pembangunan negara itu adalah dari penerbitan obligasi negara. Artinya, jika Sobat Milenial membeli obligasi negara, maka Sobat Milenial adalah pahlawan yang berjasa dalam pembangunan negara loh. SUN atau obligasi negara adalah obligasi yang paling aman karena dijamin oleh negara. Dan menariknya, yield atau return yang ditawarkan juga lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Jadi boleh dikatakan kalau SUN atau obligasi negara adalah investasi yang paling aman dengan yield yang paling tinggi. Hanya saja, obligasi negara memiliki resiko fluktuasi pasar. Tetapi, tentunya jika kita memegang obligasi sampai maturity atau jatuh tempo, maka harga obligasi akan kembali ke par value atau nilainya semula. Nah, ketiga instrumen investasi ini adalah investasi yang memiliki risiko yang paling kecil, namun memiliki profil yang berbeda karena 1. Tabungan bisa ditarik sewaktu-waktu tetapi bunganya kecil. 2. Deposito bunganya lebih besar tetapi tidak bisa ditarik sewaktu-waktu namun terhindar dari risiko fluktuasi pasar. Dan yang ketiga, obligasi negara kuponnya lebih besar dibandingkan dengan deposito, dapat dijual sewaktu-waktu, tetapi harga jual tersebut tergantung oleh fluktuasi pasar, di mana terkadang harganya bisa meningkat dan terkadang harganya malah menurun. Tetapi kalau kita pegang sampai maturity atau jatuh tempo, ya kita akan mendapatkan harga yang sesuai dengan harga penerbitannya atau par value. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa ataupun skill untuk berinvestasi, maka 3 instrumen ini adalah instrumen yang paling cocok untuk kita. Memang bunganya itu tidak besar, tetapi setidaknya investasi kita tidak akan memiliki resiko total loss atau kehilangan sebagian ataupun seluruh investasi yang kita tanamkan. Itu dia Sobat Milenial. Sudah paham ya dengan ketiga jenis investasi tadi? Jadi, karena risikonya kecil, returnnya juga cenderung kecil. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis investasi yang memiliki return yang lebih besar yuk. Jadi kalau Sobat Milenial mau mendapatkan return investasi yang lebih besar dan memiliki kemauan untuk belajar, maka beberapa jenis investasi ini mungkin bisa jadi pilihan yang baik. Tetapi tentunya
Instrumen-instrumen ini memiliki risiko yang umumnya lebih besar dibandingkan dengan instrumen yang baru kita bahas tadi. Jadi apa saja sih instrumen yang bisa kita lirik? Yuk kita lihat. Reksadana adalah kumpulan dana yang dikelola untuk melakukan investasi seperti penempatan pada deposito, pembelian obligasi, investasi pada instrumen keuangan lainnya. Reksadana ini dikelola oleh manajer investasi. Jadi naik turunnya kinerja ataupun performa reksadana tergantung oleh manajer investasi ini. Reksadana ini juga bermacam-macam loh jenisnya. Yang pertama, reksadana pasar uang. Ini adalah reksadana yang seluruh dananya diinvestasikan pada deposito, SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, dan obligasi. Jangka waktu jatuh tempo jenis reksadana ini kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang relatif lebih aman dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya, tetapi potensi keuntungannya juga lebih sedikit. Kedua, reksadana pendapatan tetap. Pada jenis reksadana pendapatan tetap, dana atau uang investasinya dialokasikan ke obligasi minimal 80% dari dana yang dikelola. Reksadana ini umumnya memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Nah, di sini sobat milenial, kita harus bijak dalam memilih reksadana yang sesuai dengan profil resiko maupun jangka waktu investasi yang sesuai ya. Ingat, tiap-tiap orang memiliki tujuan investasi yang berbeda. Oleh karena itu, instrumen atau kendaraan yang digunakan untuk mencapai tujuan, ya tentulah berbeda. Seperti apa sih keuntungan dan resiko jika kita berinvestasi di reksadana? Kita bahas manfaatnya terlebih dahulu ya. 1. Kamu meskipun tidak memiliki dana yang cukup besar, dapat melakukan diversifikasi atau pengembangan bermacam-macam investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Seorang pemodal dengan dana yang terbatas dapat memiliki portfolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun di pasar uang. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, obligasi maupun saham. Kedua, reksadana mempermudah kamu untuk melakukan investasi di pasar modal, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. Karena tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana investasi kita dikelola oleh manajer investasi profesional, maka kamu atau orang yang ingin berinvestasi tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya. Karena hal tersebut telah dialihkan kepada fund manager atau manajer investasi. Itu tadi mengenai keuntungan berinvestasi di reksadana. Lalu seperti apa sih resiko berinvestasinya di reksadana? Ayo kita lihat juga. 1. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portfolio reksadana tersebut. 2. Risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Tentunya masih banyak sekali instrumen investasi yang dapat kita jadikan pilihan ya sobat milenial. Yang baru kita bahas adalah financial asset atau aset finansial. Masih ada yang namanya real asset atau aset real, yaitu aset tetap berwujud yang dapat kita lihat dan sentuh secara fisik. Contoh dari aset real adalah tanah, emas, dan properti. Aset real ini memiliki profil resiko yang berbeda dengan aset finansial. Umumnya, aset real selain emas relatif kurang liquid jika dibandingkan dengan aset finansial. Meskipun biasanya nilai aset real cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk sobat milenial yang baru memulai perjalanan investasinya, mungkin boleh memulai dari instrumen yang memiliki risiko yang lebih rendah terlebih dahulu. Baru kemudian meningkatkan profil risikonya secara perlahan.
Nah, sobat milenial, dari instrumen-instrumen yang ada, tentunya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa semakin beresiko sebuah aset, tentunya dibutuhkan keterampilan dan edukasi finansial atau edukasi investasi yang semakin tinggi juga. Karena jika tidak, kita malah mengambil risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan return atau keuntungan yang kita dapatkan. Betul, umumnya pada investasi itu berlaku statement high risk, high return. Atau semakin besar risiko, maka semakin besar pula keuntungan yang bisa kita dapatkan. Tetapi jangan lupa, investor yang baik adalah investor yang menerapkan prinsip low risk, high return. Atau dengan resiko yang kecil, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan resiko yang malah lebih kecil? Satu kata, yaitu edukasi. Ingatkan sobat milenial, kalau investasi terbaik adalah investasi diri, yaitu investasi pada ilmu, skill, dan juga pada network. Jika kita bisa menerapkannya pada investasi kita, maka kita bisa mencari harta karun di pasar finansial seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett maupun Lee Ka-shing. Ingat ya, tujuan investasi kita bisa saja berbeda. Jadi, instrumen kita juga tentunya berbeda. Semoga dengan pembahasan ini, sobat milenial bisa lebih bijak dalam memilih investasi sesuai dengan financial goals masing-masing ya. Selamat datang Smart Investor.